Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dimudahkan dengan segala urusannya. Dan kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi untuk masalah TV Cina ya. Tegangan TV Cina itu berapa saja yang dibutuhkan. Dan ini adalah mesinnya seperti ini, dan ini keadaan sudah menyala ya. Ini keadaan sudah menyala. Nah, seperti itu. Dan saya di sini tidak akan membahas masalah kerusakannya. Untuk kerusakan ini tadi memang di bagian vertikal bermasalah. Namun pada kali ini saya akan berbagi tegangan-tegangan yang ada pada TV Cina ini. Yang perlu kita ketahui adalah di sini untuk output switching sekunder ini ada beberapa dioda 1, 2, 3, 4 untuk keluaran tegangannya ya. Yang pertama ini adalah tegangan B+, tegangan utama, tegangan wajib harus ada ya. Nah, di situ terukur 107,1, sekian ya. Ini tegangan utamanya. Kemudian yang ada di bawahnya ini tegangan untuk vertikal, untuk mensuplai IC vertikal ini. Dan kita cek di situ terukur 24,3 volt. Ini untuk mensuplai IC vertikal ini. Kemudian untuk yang di belakangnya lagi, di bawahnya maksudnya, di sini ini adalah tegangan untuk mensuplai IC utama ya, IC chroma. Nanti ada regulatornya. Di situ terukur 12,4 volt. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini untuk mensuplai IC audio ya. Nanti larinya ke sini. Ini untuk audionya. Yang terakhir ini terukur 14,7 volt. Dan untuk vertikal ya, ini untuk vertikal 24 volt, 24,2. Kemudian output dari IC ini kan inputnya tegangan 24 tadi input, kemudian outputnya dari IC vertikal ini keluar di sini ya. Ini di soket yuk vertikal. Di situ terukur 11,4, karena biasanya untuk keluaran output ini separuh dari input ya, karena di sini adalah input 24,2, berarti input sekitar 12. Ini menunjukkan 11,4 volt. Ini output dari IC vertikal. Kemudian untuk trafo driver horizontal ya. Ini di sini ada trafo ini. Ini adalah untuk kolektor dari transistor driver horizontal untuk mensuplai yaitu horizontal output di playback. Ini kolektornya terukur 17,2. Nah, ini urutannya ke sini. Ini di kaki ini 17,2. Kemudian ini ada satu lilitan ya. Di situ terukur 18,1. Ini adalah di bagian driver horizontal, di trafo horizontalnya ya, trafo drivernya. Kemudian kita lanjutkan ke yang ini tadi, yang 12,4 tadi untuk mensuplai IC chroma di sini. Di sini ada regulator yaitu transistor kembar ya. Ini jenisnya NPN. Perlu diketahui ini adalah kolektor. Nah, di sini kolektor 11 volt. Kemudian ini basisnya. Basis keluar 8 volt. Ya, ini kolektornya tadi ya. Kolektor keluar 11 volt. Kemudian basisnya dia keluar 8,4 volt. Dan untuk outputnya di emitor sini, nah ini di emitor ya, di emitor sini dia keluar 7,9 untuk mensuplai 8 volt di IC chroma.
Kemudian yang transistor yang satu ini untuk kolektornya. Kolektor dia terukur 8,3 volt. Kemudian basisnya dia keluar 5,2 volt. Nah, ini. Kemudian untuk output emitornya di sini dia keluar untuk 4,6 4,7 volt ya. Ini bagian kroma sini masuk nanti untuk mensuplai tegangan ini. Dan kemudian dan juga untuk mensuplai memori ya. Ini untuk IC memori di sini. Di sini terukur 4,8 volt. Dan sekaligus untuk tuner di sini. Itu untuk tegangan tunernya. Dan kemudian kita beralih ke RGB ya, untuk output ini, untuk output IC program dan kroma yang jadi satu ini. Kita cek. Ini adalah ground di sini. Kok ground ya? Groundnya di sini ya, ini ground. Nah, ground 0 tentunya. Dan ini yang satunya ini untuk tegangan inputnya. Ini adalah 7,9 volt. Kemudian untuk yang B atau blue warna biru ya, warna biru ini terukur 2,8. Kemudian untuk green warna hijau 2,7. Kemudian untuk R untuk warna merah 3,3. Dan ini untuk mensuplai tegangan RGB yang ada di sini ya, nanti outputnya. Kemudian kalau tegangan tadi sudah masuk di sini, ini keluaran output. Namun sebelumnya kita ukur dulu untuk tegangan 180 voltnya ya. Ini di kaki yang paling terakhir untuk playbacknya ini. Kaki playback ini kalau diukur dari kakinya langsung dia terukur 105. Kemudian ini kita urut jalurnya, ada satu dioda, ini dioda, kemudian dapat elko, ini kita ukur di situ terukur 182 volt. Ini untuk tegangan masuk ke metrik RGB. Kemudian untuk yang 180 volt ini ya, ini masuk ke tegangan RGB sini, ini. Nah, ini masuk di sini. Di situ 182 volt. Ini setelah melalui resistor, ini kan ada ketiga resistor ya. Ini ketiga ini melalui resistor dan mendapatkan untuk TR penguat RGB ini ketiga-tiganya, diantaranya RG dan B warna merah, biru dan hijau. Setelah melalui R di situ terukur 138. Ini mengingat untuk gelap terangnya layar ya. Nah, ini di sini terukur 138 dan yang satunya terukur 129 130. Kemudian ini untuk di soket RGB, ini adalah warna biru, ini adalah warna merah terukur segitu, dan ini untuk warna hijau. Ini ya, yang ini segitu tegangannya masuk ke RGB untuk outputnya. Kemudian untuk menyalakan ini ya, untuk menyalakan filamen, untuk menyalakan tabungnya, ini juga disuplai dari ini ya, dari tegangan playback. Tapi ini untuk tegangannya AC, dan kita ubah untuk selektornya ke AC. Saya menggunakan 200 volt AC di sini. Di sini juga tertera untuk heater, namanya adalah heater untuk menyalakan tegangan itu. Dan ini juga di sini adalah heaternya.
Di situ terukur 3,8 volt AC ya untuk tegangan menyalakan filamen daripada tabung ini. Lalu kemudian apalagi yang belum? Dan saya rasa itu ya untuk tegangan-tegangan yang dibutuhkan untuk TV Cina ini. Mudah-mudahan video ini walaupun singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, untuk khususnya bagi pemula seperti saya. Dan kita lihat untuk layarnya, ini keadaan TV normal ya. Saya hanya berbagi untuk tegangan-tegangan yang diperlukan untuk sebuah TV Cina. Demikian dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.